Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soli soliha kelas 2 Al-Kindi yang hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 3 dan 4, muatan matematika. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pemahaman yang lebih kepada kita semua. Baiklah, kita akan belajar pembagian suatu bilangan. Pada minggu kemarin kita sudah belajar perkalian, di mana konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Selain ada perkalian yang dibagi oleh bilangan itu sendiri dan perkalian yang dikali dengan 1. Lah, pembagian itu apa, Ustadzah? Pembagian berarti membagi benda menjadi sama banyak. Setiap kelompok berisi sama banyak. Cara mengerjakan pembagian itu ada 2. Yang pertama, dengan cara pengelompokan benda. Coba perhatikan, Ustadzah mempunyai soal. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam 1 kotak? Pertanyaan di atas dapat diselesaikan dengan pembagian. Bagaimana caranya? Silakan. Ini Ustadzah mempunyai 6 kelereng. Kemudian akan disimpan ke dalam 2 kotak. Artinya kelereng yang di dalam kotak tersebut 6 kita bagi menjadi 2. Ternyata setelah kita bagi, kelerengnya ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna orange itu ada 3. Yang berwarna biru juga ada 3. Maka sama banyaknya. Berarti hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Cara dengan pengurangan berulang. Masih sama contohnya. 6 dibagi 2 berapa? Penyelesaiannya, kita kurangkan 6 yang akan kita bagi dengan 2, 6-nya kita kurangi dengan 2. Berulang terus, dikurangi 2 sampai menghasilkan 0. 6 dikurangi 2 sama dengan
4. Kemudian 4-nya kita kurangi lagi dengan 2. Hasilnya 2. 2-nya kita kurangi lagi dengan 2. Hasilnya 0. Ketika kita sudah mendapatkan hasil akhir 0, maka kita hitung ada berapa langkah atau ada berapa baris yang kita kerjakan. Coba dilihat angka yang berwarna merah. Ada berapa baris? Ada 3 baris. Maka hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Mudah kan? Kemudian contoh yang lain. 24 dibagi 3 sama 24 kita akan bagikan dengan 3 dikurangi 24 kita kurangi dengan 3 sampai seterusnya dikurangi 3 terus sampai menghasilkan 0. 24 dikurangi 3 21. 21-nya kita kurangi 3 lagi 18. 18-nya kita kurangi dengan 3 lagi, hasilnya 15. 15 kita kurangi lagi dengan 3 sama dengan 12. 12 kita kurangi lagi dengan 3, hasilnya 9. 9 kita kurangi lagi dengan 3, hasilnya 6. 6 kita kurangi lagi dengan 3, hasilnya 3. 3 kita kurangi lagi dengan 3, hasilnya 0. Maka kita hitung ada berapa baris langkah yang kita kurangi. Coba lihat angka yang berwarna merah. Ada berapa garis? Ada berapa baris? Ada 8 baris. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Barakallah ya. Kemudian menghitung hasil pembagian dengan 1. Ini mudah sekali. Contoh, 4 dibagi 1 maka akan menghasilkan 4. 5 dibagi 1 juga akan menghasilkan 5. 6 dibagi 1 juga akan menghasilkan 6. Penyelesaiannya sama. Ketika kita mempunyai 4 dibagi 1, 4 dikurangi 1 hasilnya 3. 3-nya kita kurangi 1 hasilnya 2. 2-nya kita kurangi dengan 1 hasilnya 1. 1-nya kita kurangi lagi dengan 1 hasilnya 0. Ternyata ada 4 baris. Maka 4 dibagi 1 sama dengan 4. Sama juga dengan halnya 5 dibagi 1 dan 6 dibagi 1 dan seterusnya. Artinya bilangan berapapun kalau dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contoh, 7 dibagi 7, maka hasilnya adalah 1. 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. 9 dibagi 9, hasilnya adalah 1. Penyelesaian. Contoh yang 7 dibagi 7. Ketika 7 kita kurangi dengan 7 sama dengan 0, maka hanya ada 1 baris saja dan langsung menghasilkan 0. Sama juga dengan 8 dibagi 8. Kita langsung 8 kita kurangi 8 juga hasilnya 0. Kemudian yang ke-9, 9 dikurangi 9 juga hasilnya 0. Coba lihat, masing-masing hanya ada 1 baris. Artinya
bilangan berapapun kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Contoh, Ustadzah punya 27 dibagi 3. Ustadzah bagi lagi dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Kerjakan 2 bilangan terlebih dahulu, yaitu 27 dibagi 3 menghasilkan 9. Tentunya dengan langkah seperti tadi, dengan pengurangan berulang. Ya, Ustadzah langsung berikan jawabannya, yaitu 9. Nanti adik-anak mengerjakannya tetap ya dengan pengurangan berulang. Kemudian dari hasil yang kita peroleh tadi, yaitu 9, kemudian kita bagikan lagi dengan 3, maka hasilnya 3. Sehingga hasil dari 27 dibagi 3 dibagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Ya, itu saja materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga bisa difahami oleh anak-anak. Intinya, pembagian itu adalah 1. Pembagian bisa dikerjakan dengan pengelompokan benda. Kedua, dengan cara pengurangan berulang. Ketika melakukan pengurangan berulang, jangan lupa kita ulangi terus sampai menghasilkan hasil 0. Kemudian kita hitung ada berapa baris yang kita dapat, maka itulah hasilnya. Kemudian pembagian ketika dibagi dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Pembagian ketika dibagi oleh bilangan itu sendiri akan menghasilkan 1. Anak-anak sudah paham ya? Barakallah. Baiklah, tugas hari ini silakan mengerjakan soal di bawah ini. Jangan lupa ditulis di buku tugas 3. Ya, kerjakan pembagian di bawah ini dengan menggunakan pengurangan berulang. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Semoga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian dari Ustadzah. Ustadzah minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Ustadzah minta maaf ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 Al-Kindi hebat, solih, soleha, tetap semangat. Allahu Akbar.